Kemudian surah An-Nisa ayat 24. Ini adalah lanjutan dari ayat yang tadi. Ayat ini menerangkan tentang mahar ya, mas kawin. Kita langsung saja. Ini adalah lanjutan dari ayat yang tadi. Ayat surat An-Nisa ayat 23 yang tadi. Surat An-Nisa ayat 23 itu menerangkan tentang siapa-siapa saja yang tidak boleh untuk dinikahi. Nah, ini lanjutannya. Kita langsung baca. Wal muhsanatu minan nisa'i, dan yang telah memiliki suami yang telah menikah dari perempuan ya, jadi kalau ada perempuan yang sudah menikah juga dilarang untuk dinikahi. Lanjutannya gitu ya. Tadi kan masih membahas tentang siapa-siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Nah, selain yang mahram tadi, ini juga sama tidak boleh untuk dinikahi, yaitu siapa? Wanita yang sudah memiliki suami. Wal muhsanatu minan nisa'i, muhsanat perempuan yang telah bersuami, illa ma malakat aimanukum, kecuali hamba-hamba sahaya kalian yang kalian miliki. Hamba-hamba sahaya hasil rampasan perang. Jadi pada zaman Rasul itu kalau berperang itu kan suka berlarut-larut hingga berbulan-bulan, sehingga banyak yang membawa istri-istrinya juga. Nah, kalau selesai berperang itu kalau kalah, pihak yang kalah itu dirampas baik hartanya juga istrinya. Nah, kemudian wanita-wanita rampasan perang itu kemudian biasanya dijodoh-jodohkan dengan sahabat yang ikut perang. Nah, apabila wanita rampasan perang itu ternyata masih memiliki suami, itu tetap bisa untuk dinikahi. Nah, ini adalah ayatnya, gitu ya. Jadi haram untuk menikahi wanita yang sudah memiliki suami, kecuali kalau wanita itu adalah hamba sahaya hasil rampasan perang. Oke, kita lanjut. Kitaballahi alaikum. Nah, yang demikian ini, yang tadi kalimat ini nih, yang tidak boleh untuk menikahi wanita yang sudah memiliki suami, tapi diperbolehkan untuk menikahi hamba sahaya walaupun masih mempunyai suami. Itu kitaballahi alaikum, telah merupakan ketetapan Allah. Nah, ini adalah ketetapan Allah, gitu ya. Selanjutnya, wa uhilla lakum ma wara'a dzalika, dan dihalalkan, wa uhilla lakum, dan dihalalkan kepada kalian ma wara'a dzalika, apa-apa selain yang tadi, selain yang diterangkan pada surah An-Nisa ayat 23 dan yang ini. Selain mahram dan wanita yang sudah memiliki suami, itu boleh untuk dinikahi. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalika antabtagu bi amwalikum. Antabtagu artinya mencari, bi amwalikum dengan harta kalian. Jadi boleh untuk mencari pasangan, boleh untuk memikat wanita dengan harta. Di sini boleh ya. Tabtagu bi amwalikum, mencari pasangan, mencari wanita bi amwalikum dengan harta. Muhsinina, dengan catatan ini, dengan catatan untuk dinikahi. Boleh memikat wanita, boleh mencari wanita dengan harta. Jadi boleh memikat wanita dengan harta gitu ya. Tapi dengan catatan muhsinina, nah dengan tujuan untuk dinikahi. Ghairu musafihin, bukan untuk tujuan prostitusi. Musafihin. Musafihin itu berzina ya. Jadi boleh memikat wanita, boleh mencari wanita dengan harta, tapi dengan tujuan untuk dinikahi. Ghairu musafihin, bukan dengan tujuan untuk prostitusi. Lanjut. Famastamta'tum bihi. Nah, ini kalau diartikan secara perkata, fama apabila istamta'tum, kalian telah bersenang-senang bihi dengan wanita tersebut. Ini artinya kalau sudah melakukan hubungan suami istri,
bihi minhunna. Nah, kalau sudah melakukan hubungan suami istri, fa'atuhunna maka berikanlah kepada mereka, kepada istri tersebut, ujurahunna, ujurahunna, ujurahunna. Artinya ajrun itu artinya upah atau pahala, ajrun. Upah, tapi di sini diartikan sebagai mas kawin. Berikanlah mas kawin kepada mereka fardhatan. Nah, memberikan mas kawinnya itu adalah fardhu, gitu ya. Memberikan mas kawin itu adalah fardhu wajib. Kemudian selanjutnya, nah ini ayat selanjutnya ini atau lanjutannya itu adalah menerangkan tentang kefarduannya ini. Oke, kita baca dulu. Wala junaha, dan tidak berdosa, wala junaha alaikum, bagi laki-laki, fima taradaitum bihi. Kita lanjut dulu ya. Fima taradaitum bihi mim ba'di fariidah. Jadi gini, di ayat ini, nah pada ayat ini, pada kalimat ini dijelaskan bahwa kalau sebelumnya telah ada kesepakatan bahwa tidak perlu untuk membayar mas kawin, maka tidak apa-apa. Jadi mas kawin ini sepenuhnya sesuai kesepakatan di awal sebelum menikah. Gitu ya. Jadi kalau mas kawinnya hanya sedikit, misalkan hanya 1 karung beras, ya itu yang diberikan. Gitu ya, tidak harus lebih. Nah, keterangan selanjutnya ini adalah dipakai untuk agar laki-laki itu tidak terbebani dengan mas kawin, dan agar wanita juga tidak membebankan mas kawin yang terlalu banyak untuk laki-laki. Oke, sekali lagi, wala junaha, dan tidak berdosa, alaikum, bagi kalian, bagi laki-laki, fima taradaitum bihi mim ba'di, apabila sebelumnya telah melakukan kesepakatan, gitu ya. Mim ba'dil fariidah. Innallaha kana aliman hakimah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Oke, jadi ini pertama dalam ayat ini itu mengharamkan muhsinin, mengharamkan untuk menikah dengan wanita yang sudah punya suami, kecuali wanita rampasan perang. Kemudian boleh di sini boleh memikat atau boleh mencari pasangan dengan menggunakan harta, ya, dengan menggunakan biamwalin, malun, biamwalin, dengan harta kalian, tapi dengan tujuan untuk menikah, bukan untuk prostitusi. Kemudian wajib untuk memberikan mas kawin apabila telah melakukan hubungan suami istri. Oh ya, jadi ini tuh kaitannya dengan apabila nantinya terjadi talak. Nah, ayat ini itu adalah apabila berkaitan dengan apabila nantinya terjadi talak. Gini, ketika ada sepasang suami istri yang menikah, nah kemudian di tengah pernikahan itu ternyata tidak cocok. Nah, maka apabila mereka bercerai, gitu ya, bercerai setelah melakukan hubungan suami istri, maka mas kawinnya ini tetap wajib diberikan kepada istri. Ya, si suami itu wajib memberikan mas kawinnya kepada istri. Nah, apabila bercerainya itu sebelum melakukan hubungan suami istri, maka mas kawinnya ini tidak harus diberikan secara full, ya, tidak harus diberikan secara full, gitu ya. Oke, selanjutnya wala junaha. Nah, karena mas kawin itu
mas kawin itu harus ditentukan di awal, harus menjadi kesepakatan di awal. Selanjutnya ini wala junaha alaikum fima taradaitum bihi min ba'di. Jadi harus saling ridho di awal. Harus ada kesepakatan di awal mengenai mas kawin. Ba'dil faridah innallaha kana aliman hakiman. Sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Oke. Kata kuncinya di sini ada muhsanat, perempuan yang yang sudah bersuami. Kemudian ada ujurahunna. Nah, ini maaf. Ujurahunna ini hafalkan saja ini, diingat-ingat. Kata ujurahunna itu artinya mas kawin atau upah. Ayat ini tentang mahar atau mas kawin. Ya. Kemudian fariyadatun artinya wajib. Ujurahunna fariyadatun. Memberikan mas kawin kepada mereka wajib. Fariyadatun wajib. Ya. Kita lanjut ke surah An-Nisa ayat 34. Oke, surah An-Nisa ayat 34 ini tentang talak. Surah An-Nisa ayat ini juga punya salah satu ayat yang memiliki asbabun nuzul, ya. Seperti tadi surah An-Nisa ayat 23 ya. Surah An-Nisa ayat 23. Ini juga sama memiliki asbabun nuzul. Nah, asbabun nuzulnya itu jadi suatu ketika ada seorang istri, seorang wanita yang datang kepada Rasulullah. Kemudian berkata, seorang wanita tersebut, "Ya Rasulullah, saya telah dipukul oleh suami saya." Nah, terus si wanita itu meminta untuk dilakukan kisos. Gitu ya. Jadi kisos itu untuk membalas. Ya, kisos itu kan kalau membunuh dibalas dengan membunuh. Kalau mencuri harus dipotong tangannya. Nah, ini juga sama. Jadi si wanita ini meminta untuk kisos. Nah, pada saat itu Nabi mengabulkannya. Ya, pada saat itu Nabi mengabulkannya untuk diberikan kisos. Nah, seketika itu juga ayat ini langsung diturunkan kepada Rasul sebagai respon dari kejadian tersebut. Ya, ketika Rasul mengabulkan permintaan kisos dari wanita tersebut, wanita yang melaporkan bahwa dia telah dipukul oleh suaminya. Ya, kita baca dulu ya ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki memiliki kelayakan untuk memimpin kaum wanita. Ya. Nah, ini harus diingat ayat ini konteksnya yaitu dalam pernikahan, hubungan antara laki-laki dan perempuan di dalam lingkup rumah tangga, dalam pernikahan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki memiliki kelayakan untuk memimpin wanita. Tapi kalau diartikan secara harfiah, literal, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Nah, awas, hati-hati, jangan salah, jangan menjadikan ayat ini sebagai ayat politik, ya. Diartikan bahwa perempuan itu tidak boleh memimpin, ya, di dalam politik, tapi harus laki-laki. Bukan. Ayat ini konteksnya adalah mengenai permasalahan rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu memiliki kelayakan untuk memimpin kaum wanita dalam rumah tangga. Kenapa demikian? Lanjutkan. Kenapa laki-laki itu memiliki kelayakan untuk memimpin kaum wanita? Nah, kita baca lanjutannya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din. Karena memang Allah telah memberikan kelebihan kepada laki-laki atas perempuan, memberikan kemampuan kepemimpinan kepada
laki-laki. Ini disebutkan di sini ya. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, yaitu melebihkan laki-laki atas sebagian yang lain. Jadi laki-laki itu memang diberikan kelebihan oleh Allah untuk memimpin dalam sebuah rumah tangga. Ala nisa'i bima faddalallahu ba'duhum ala ba'din. Wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, kemudian ini lanjutannya. Dan karena laki-laki itu telah memberikan nafkah dari hartanya, telah memberikan nafkah untuk wanita. Nah, dua hal ini yang menyebabkan wanita itu harus mengikuti laki-laki di dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu, dan karena laki-laki itu telah menafkahi min amwalihim dari hartanya. Selanjutnya